Suasana sore di gubuk terasa begitu damai. Langit perlahan berubah warna keemasan, angin sepoi-sepoi berhembus lembut melewati pepohonan, dan suara alam berpadu indah. Di halaman gubuk riotnya, Pak Ketut tampak sibuk berdiri di dekat sebuah tiang bambu tinggi. Hari itu, beliau tengah memasang pindekan kulkul ala tradisional sederhana yang bisa berputar dan mengeluarkan bunyi merdu saat disentuh angin. Dengan penuh ketekunan, Pak Ketut mengikat dan menyetel posisi pindekan agar bisa berputar lancar. Setelah selesai, ia mundur beberapa langkah, lalu duduk di bangku kayu tua di depan gubuk. Saat angin berhembus, pindekan kulkul itu mulai bergerak. Suara tok, 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 berpadu dengan alunan khas kayu yang bergetar lembut. Bunyinya menambah semarak suasana, membuat halaman gubuk terasa hidup dan menenangkan. Belum lama pindekan itu berbunyi, dari arah kebun muncul seekor banteng wadak muda. Tubuhnya kekar, meski belum sebesar indukan dewasa, dengan sorot mata yang lugu namun penuh rasa ingin tahu. Ia berjalan perlahan, telinganya tegak, matanya tajam menatap sumber suara aneh yang baru pertama kali ia dengar. Langkah-langkahnya makin dekat. Ia berhenti sejenak, mengibaskan ekornya, lalu mendekat ke halaman gubuk. Pak Ketut hanya terdiam sambil menahan tawa kecil. Dalam hatinya ia berkata, "Hehe, rupanya ada tamu penasaran datang gara-gara suara pindekan kulkul." Banteng muda itu kemudian menundukkan kepalanya, menatap ke arah tiang bambu tinggi. Suara kulkul terus berdentang merdu. Dengan perlahan, banteng itu mendekatkan moncongnya. Saat bunyi tok, 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 terdengar lebih keras, ia pun mencoba mencium pindekan kulkul yang sedang berputar. Tiba-tiba, moncongnya terkena ujung pindekan yang masih berputar. Seketika banteng muda itu kaget. Ia spontan menggeleng-gelengkan kepala, mengibaskan tanduknya, dan bahkan hampir bersin keras. Suaranya terdengar seperti hu, yang justru membuat suasana semakin lucu. Pak Ketut langsung tertawa terbahak-bahak. "Aduh, banteng, banteng, kena palit pindekan kulkul, jadinya kau geli sendiri," ya katanya sambil menepuk pahanya. Namun banteng itu tidak marah. Justru terlihat semakin penasaran. Ia mundur sebentar, lalu kembali maju, mencoba lagi mendekati pindekan. Tapi setiap kali hidungnya menyentuh kayu yang berputar itu, selalu muncul reaksi sama. Ia kaget, menggelengkan kepala, dan mengeluarkan ekspresi lucu yang tak sengaja membuat Pak Ketut terhibur. Beberapa kali ia mengulanginya, seakan bermain-main dengan pindekan kulkul. Kadang ia hanya berdiri diam memperhatikan, kadang mencoba menyentuh dengan hidung basahnya, lalu bereaksi aneh dan mengundang tawa. Pak Ketut akhirnya berkata pelan sambil tersenyum, "Wah, rupanya pindekan kulkul ini bukan hanya menghibur manusia, tapi juga bisa jadi mainan banteng wadak muda. Setiap sore kau datang, aku pun dapat tontonan gratis." Sejak hari itu, setiap kali angin bertiup dan suara pindekan kulkul mulai berdentang merdu, banteng wadak muda itu sering datang ke halaman. Ia berdiri di dekat tiang, terkadang hanya mendengar dengan tenang, namun tak jarang mencoba berinteraksi lagi dengan moncongnya. Momen sederhana itu membuat suasana gubuk riot Pak Ketut terasa lebih hangat. Antara bunyi pindekan kulkul, tawa Pak Ketut, dan tingkah polos banteng wadak muda, lahirlah cerita lucu sekaligus indah yang selalu terkenang di pedesaan yang damai itu.